in tubdus shadaqati fi ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dilanjutkan ayatnya Allah, in tubdus shadaqati fi ni'mahi, jika engkau memberikan sedekah secara terang-terangan, maka termasuk sebaik-baiknya sedekah. Artinya tidak apa-apa lah kita bersedekah, dipuji oleh Allah pula ketika kita memberikan sedekah secara terang-terangan. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Tetapi jika engkau memberikan sedekah dengan cara samar, sembunyi-sembunyi, dan engkau berikan kepada orang fakir, maka itu akan lebih baik bagi kalian semua. Dan itu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, cara demikian itu dapat melebur dosa-dosa kita, melebur keburukan-keburukan kita dengan cara kita ketika memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini kemudian nantinya ada beberapa penafsiran para ulama dalam fikihnya. Orang ketika memberikan sedekah itu sebaiknya disembunyikan, itu ketika sedekah sunnah. Sedekah sunnah kita berusaha untuk menyembunyikannya. Ketika kita mampu menyembunyikannya tadi, itu pahalanya 70 kali lipat. Di 70 kali lipatnya ketika kita memberikan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ketika itu 70 kali lipat dilipatkan 70 kali, secara otomatis itu setara dengan fardu. Karena antara ibadah sunnah dan fardu itu kan keterpautannya 70 kali lipatnya. Kayak Ramadan itu, ibadah sunnah di Ramadan kan kayak fardu. Lah ibadah fardu di Ramadan kayak 70 kali fardu di luar Ramadan. Karena memang kelipatannya, keterpautannya antara ibadah sunnah dan ibadah fardu itu 70 kali lipat. Nah ini wong nek iso sedekah kok dengan cara sembunyi-sembunyi, kita menyembunyikan diri, itu dalam rangka apa? Melipatkan pahala, salah satunya itu. Tapi tentunya ini dapat kita lakukan manakala memang tidak punya kepentingan yang lain. Kalau kepentingannya dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kita agar rajin bersedekah, tentunya ada nilai yang berbeda pula. Kita terang-terangan, tetapi targetnya dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang-orang juga ikut bersedekah. Ini juga memiliki nilai lebih juga. Kalau tidak ada itu, maka sebaiknya kita sembunyikan. Tetapi kalau ada target agar ini dapat diikuti oleh orang lain, bukan dalam rangka riya, ini juga perlu menjadi pertimbangan kenapa kita bersedekah dengan cara terang-terangan. Gitu. Lan tanalu wa qala ta'ala lan tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Wal ayat fi fadli infaq fi ta'ati katsatul ma'lumah. Dilanjutkan dari ayatnya Allah, juga pernah disebutkan di awal dulu bahwa seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sampai dia siap untuk menginfakkan sebagian apa yang dia cintai, dan apa yang dia infakkan itu Allah akan mengetahui, dalam arti akan mendapatkan balasan Allah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis pun banyak disebutkan di awal gitu. La hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul malan fasallatu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqti biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih wa taqaddama qariban. Diawali dari satu ayat, dari satu hadis sabda Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang kita bikin iri, tidak ada sesuatu yang layak untuk bikin iri, bikin kita kepingin, kecuali dalam dua hal. Pertama, orang yang diberi kekayaan oleh Allah tapi dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, untuk kebenaran. Fasallatu ala halakati fil haq, artinya dia gunakan, dihabiskan untuk kepentingan-kepentingan yang benar. Ini layak untuk kita pingini, kita kepingin seperti itu bisa. Yang kedua, orang yang dikasih ilmu oleh Allah dan dia menggunakan ilmu tersebut untuk diajarkan dan juga untuk menjadi pedoman perilaku atau memberi pijakan hukum. Ini juga termasuk orang yang layak untuk kita pingini, akan mendapatkan itu. Nah, ini yang di dalam hadis ini sebenarnya, karena babnya bab al-ghani syakir, termasuk kategori orang yang bersyukur itu ketika dia menggunakan hartanya untuk kepentingan fil haq, sallatuhu fi halakatihi fil haq. Ya, ini perlu kita amati bahwa bahasa fasallatuhu ternyata orang tersebut mendapatkan nikmat karena apa? Dia di hatinya itu diberi semangat oleh Allah. Yang memberikan salat, yang menguasakan itu adalah Allah.
Allah menguasakan di hatinya semangat untuk menghabiskan hartanya untuk kepentingan barang yang hak. Jadi bukan karena murni dari dia, tidak, tapi pitulunge Gusti Allah. Wong ditulungi karo Gusti Allah sehingga bangkit di dalam benaknya untuk menggunakan hartanya kepentingan ya. Kalau ini sing apik niku ngeten iki wae. Mereka kadang-kadang wong kuwi nak mboten nuwun karo Gusti Allah itu. Kita punya harta meskipun sebelumnya kita sudah punya semangat. Nanti saya kalau punya harta mau saya gunakan seperti ini. Nah, lanjut pitulunge Gusti Allah ya belum tentu kita bisa. Sehingga tetap kita harus mengandalkan pertolongan Allah. Semoga ketika kita memiliki harta, kita pun juga diberi semangat, dibangkitkan semangat kita untuk menggunakannya kepada jalan-jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini yang layak jika disebut sebagai al-ghaniyyu asy-syakir, sing itu dipingini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la hatta fi ila fitnataini rajulun ata'ul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ata'u malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaqun alaih. Iki padha kali dulu wau, cuma redaksinya beda. Tidak ada layak yang kita pingini, tidak layak untuk dijadikan sesuatu yang tidak bikin iri lah, kecuali dua hal yang layak untuk bikin iri. Pertama, orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, dan Al-Quran itu maksudnya dia ilmu Al-Quran, dan itu dia gunakan untuk sholat malam, atau dia baca yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar, di siang hari juga dibaca, di malam hari juga dibaca. Yaqumu bi ana al-laili wa an-nahar. Kalau menurut saya bahwa yaqumu itu maknanya tidak harus yang sekedar kita dibaca saat sholat kok, tidak. Kalau biasanya bahasa yaqumu itu memang maknanya adalah untuk sholat, kita baca dalam sholat. Tapi lebih luas yaqumu itu bisa kita maknai bahwa dia menggunakan Quran dalam semua aktivitasnya. Maksudnya apa? Panduan dalam beraktivitasnya dia menggunakan Al-Quran. Karena bukan urusan bacaan kok, tapi ilmu Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran tentunya tidak selamanya kita belajarnya dari bacaan-bacaan Al-Quran, itu tidak. Kita termasuk rumusan-rumusan ulama, dawuh-dawuhnya para ulama yang diambil dari Al-Quran. Ini juga perlu kita pelajari. Kenapa? Karena itu mempermudah kita untuk memahami Al-Quran. Ini kita jadikan. Jadi orang kok dia berpegangan pada satu kitab karya ulama yang kita yakini dia mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, kita menggunakan itu sama halnya dengan yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu dianggap ya awake dhewe ya cuma nengake Al-Quran dengan cara apa? Mengamalkan. Ini layak untuk kita iri kepada orang tersebut, berusaha ingin seperti itu. Yang kedua, sama dengan yang di atas tadi, orang yang dikasih harta dan dia gunakan untuk infak, bahkan infaknya digambarkan ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya tidak dibatasi waktu. Orang pas Ramadan kok mboten. Tapi ana al-laili wa ana, di malam hari, di siang hari. Bukan berarti kita di tengah malam kita bersedekahnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia ketika menginfakkan tidak mengenal waktu. Kapanpun ada kesempatan untuk infak, dia lakukan infak. Tidak harus menunggu nanti Ramadan, tidak harus nanti Syawal, tidak harus. Tetapi ketika ada kesempatan, itu berusaha untuk berinfak. Ini yang termasuk orang yang layak untuk bikin iri diri kita. Terus kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini dirampung lisan paling sabab ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis ini pernah disebutkan di depan, tapi cuma kita memiliki sisi pandang dalam kajian ini agak berbeda. Menceritakan dulu Abu Hurairah menceritakan bahwa orang-orang muhajirin, orang-orang fakir muhajirin pernah datang kepada Rasulullah. Mereka matur sama Rasulullah, faqalu dzahaba al-duthur bidarajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu dia dapat pergi dengan dapat mencapai derajat yang sangat tinggi sekali. Wan naimil mukim, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Faqala wa madzaka, Rasulullah akhirnya bersabda, kenapa demikian? Orang-orang muhajirin bilang, faqalu yusalluna kama nusalli. Loh, mereka sholat seperti kita juga sholat, mereka juga sholat, sama sholatnya. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa, kita berpuasa, mereka juga berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Tapi ada kelebihan, mereka orang-orang kaya dapat bersedekah sementara kita tidak. Jadi wong kere, wong melarat pengen iso kaya wong sugih. Dadi ngoten, ing dalem ngamale bukan karena kepemilikannya bukan, tetapi pengen ngamal kaya wong sugih. Nah, itu luar biasa ini. Wa ya'tikuna wa na'tik,
mereka dapat memerdekakan budak, kami tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Wes tak kasih resep. Apa kamu siap? Saya ajari sesuatu di mana dengan sesuatu tersebut engkau akan dapat mengejar orang-orang yang mendahului kamu tadi. Orang-orang kaya itu dapat kamu kejar. Wa tasbiquna bi man ba'dakum, dan kau akan mendahului orang-orang setelahmu ketika kamu melakukan. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada satu orang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan aktivitas yang sama dengan apa yang kau lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan keutamaan itu. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salatina marrah. Sabda Rasulullah, kamu membaca tasbih, takbir, tahmid setiap selesai sholat 33 kali. Ketika ini kamu baca, kamu akan dapat melampaui orang-orang yang ahli sedekah. Ahli sedekah tetapi dia tidak membaca tasbih, ora wiridan. Berarti wong sugih ora wiridan karo wong wiridan ora sugih iku jek kalah karo wong wiridan sing ora sugih. Loh, akhirnya ternyata ini cerita tentang ini didengar orang-orang kaya. Orang-orang kaya tersebut juga tidak mau kalah dengan orang-orang yang melarat tadi. Akhirnya bilang gini, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia melakukan, selang beberapa hari kemudian orang-orang muhajirin datang kepada Rasulullah lagi, orang-orang yang melarat tadi. Faqalu sami'a ikhwaluna ahlud dudur bima fa'alna. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang yang kaya itu dia mengetahui apa yang kita lakukan. Bahwa kita melakukan rutin baca tasbih, baca takbir, tahmid dalam rangka agar mengejar mereka, tapi ternyata dia tahu tentang fadilah itu. Akhirnya apa? Fa'alu mithlana, fa'alu mithlahu. Mereka pun juga mengejar, tidak mau kalah dengan kita, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka tetap melakukan baca tasbih, tahmid dan takbir. Wiridane padha karo awake dhewe niku terus pripun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, muttafaqun alaih wa dalam riwayat Muslim. Atutur al-amal al-katsirah wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah ketika mendengar itu, Rasulullah bersabda, itu memang anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya ini, kalau ada beberapa penafsiran, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ini ada yang memberikan penafsiran bahwa orang kaya ketika dia memiliki kelebihan bersedekah syukur tadi dan aktivitas ibadahnya juga tidak kalah dengan orang-orang fakir, maka dia dikatakan al-ghaniyus syakir, yang lebih utama daripada al-fakirus shakir. Nyatanya wong fakir iku ora iso muhajir iku ora iso ngoyak, tidak bisa mengejar orang-orang yang kaya, tidak bisa mengejar. Loh, itu kamu diberi kesempatan untuk membaca ini. Akhirnya orang-orang kaya itu juga tahu juga. Oh, ternyata orang kaya itu ketika dia mendengar ada keutamaan tasbih, takbir, tahlil, dia baca juga. Sehingga orang itu merasa kalah. Loh, bagaimana mungkin kita mengejar mereka? Mereka iso sedekah, ketika kita melakukan wiridan, dia juga wiridan. Makanya merasa kalah. Nah, ketika diprotes oleh orang-orang muhajirin, Rasulullah bilang, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Wis dipasteke Gusti Allah, wis iso hadir iso ngalahke. Nah, anugerah Gusti Allah mau diberikan kepada siapa terserah Allah. Ya, tapi sudah saya kasih resep. Tentunya orang-orang fakir itu nak pengen tambahan, yuk kudu kon balapan, maksudnya kon ngake-ngakean. Ya harus menambah amal yang tidak diketahui oleh orang-orang kaya tadi, biar dapat mengejar orang kaya. Nah, dalam dzalika fadlullah, dzalika ini isim isyarah. Yang dimaksud dengan dzalika ini siapa? Artinya aktivitas orang-orang kaya tadi itu merupakan fadlullah. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, penafsiran inilah yang meletakkan bahwa al-ghaniyus syakir, orang kaya tapi ahli bersyukur, itu lebih baik daripada al-fakirus shakir. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua berbeda, sama menggunakan sabda Rasulullah dzalika fadlullah. Tapi yang ditunjuk dengan lafaz dzalika itu bukan orang kaya tadi, tetapi orang-orang yang melarat tadi. Ya dzalika fadlullah itu himayasya. Loh, orang-orang fakir itu meskipun dia tidak memiliki kelebihan bersedekah, tetapi
apa yang dia baca sama 33-nya, yang dibaca orang kaya 33 orang fakir juga 33, itu apa yang dibaca orang kaya tidak akan dapat melampaui apa yang dibaca orang fakir. Nah, menurut penafsiran yang kedua ini, itu berarti al-fakir sobir afdolu minal ghani syakir. Orang melarat tetapi sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Jadi ini podo dalilnya ini beda mengarahkan ini. Karena apa? Karena lafaz dzalika ini tadi yang ditunjuk itu ada perbedaan pendapat. Ada yang lebih cenderung bahwa dzalika itu kembalinya kepada siapa? Orang kaya. Terus dia memiliki kelebihan bersedekah tadi, tetapi dia juga mau melakukan tasbih, tahmid dan tahlil. Ini akhirnya dia, oh ya iso anu Gusti Allah nasibmu lah awakmu iso moyak wong sugih nasibmu semacam itu. Lha iku jenenge wong sugih luwih utama timbang wong melarat. Tetapi ketika kita memaknai dalika dimaknai adalah orang fakir tadi, meskipun yang dibaca sama dengan yang dibaca orang kaya, tetapi kualitas yang dibaca orang fakir itu tidak bisa dikejar oleh apa yang dibaca oleh orang yang kaya. Karena orang kaya itu membacanya keenaan le maca, nek wong fakir iki mbek rada rekoso. Lah iki akhirnya terus jadi orang yang kedua ini ya, untung tidak ada kepastian. Masalah kepastian iki ya ono khilaf dilalah. Lalu ulama ini rumusan yo khilaf iki akhirnya kan yo fakir orang begitu rada keloro-loro atine. Karena umpamanya orang khilaf dipastikan bahwa rumusan daripada hadis tadi itu menempatkan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang fakir, akhirnya orang fakir tidak bisa mengejar orang kaya. Tapi delalah itu tafsirannya barang ya ada khilaf perbedaan pendapat, sehingga mungkin orang-orang fakir cukup menggunakan pendapat yang kedua tadi bahwa orang fakir as-sabir yang sabar lebih hebat daripada orang ghani as-syakir. Jadi semoga bon. Mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi sebentar waktu kami.